Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang uji korelasi dan juga tutorial menggunakan SPSS-nya. Saya Renara Sefrana Ditya sebagai editor. Saya Angelina Pramudya sebagai presenter 1 dan saya Beta Yusma Putri sebagai presenter 2. Yuk kita lihat materinya. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan materi mengenai apa itu analisis uji korelasi. Tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu yuk apa itu statistik. Statistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari data berdasarkan fakta. Salah satu teknik analisis yang termasuk dalam bidang ilmu statistik adalah uji korelasi. Nah, apa sih itu uji korelasi? Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel. Jika dua variabel berkaitan, maka perubahan pada satu variabel akan diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Dan untuk data interval dan rasio itu paling sering menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan N sebagai jumlah pasangan data, X sebagai variabel independen, dan Y sebagai variabel dependen. Lalu di sini ada grafik scatter plot, positif, negatif, dan nol. Dengan korelasi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu korelasi positif, negatif, dan korelasi nol. Di mana korelasi positif itu jika variabel X naik, maka variabel Y juga cenderung naik, begitupun sebaliknya. Contohnya kayak semakin tinggi jam belajar, maka semakin tinggi juga nilai ujian yang bakal kita dapetin. Yang kedua itu ada korelasi negatif, di mana jika variabel X naik, maka variabel Y cenderung untuk menurun, dan sebaliknya. Seperti contohnya, dengan semakin tinggi pengeluaran untuk promosi, pasti semakin rendah juga angka komplain dari pelanggan. Lalu yang terakhir ada korelasi nol yang menunjukkan bahwa tidak ada pola hubungan antar variabel X dan variabel Y. Dengan gambar bisa kalian lihat ya guys. Ini ada positive correlation, negative correlation, dan no correlation. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Tujuan utama dari korelasi itu sendiri untuk standarisasi hubungan antar variabel sehingga peneliti dapat memahami pola data tanpa mengasumsikan sebab akibat secara langsung. Dan ada 3 manfaat nih guys yang bakal aku kasih tahu dari pengujian analisis uji korelasi. Yaitu yang pertama untuk mengukur kekuatan hubungan, di mana untuk mengetahui seberapa erat hubungan antar variabel, yaitu lemahkah, kuatkah, atau sangat kuat. Lalu yang kedua itu menentukan arah untuk mengetahui apakah hubungan bersifat positif searah atau negatif berlawanan. Dan yang terakhir itu sebagai landasan prediksi, di mana menjadi dasar sebelum melakukan analisis regresi. Lalu di sini ada kriteria penetapan derajat hubungan, di mana menurut Sugiono kriteria yang digunakan untuk menentukan derajat hubungan yang terjadi antar variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebagai berikut. Dengan yang paling bawah yang sangat rendah itu ada di rentang 0,000 sampai 0,199. Dengan hubungan rendah itu ada di rentang 0,200 sampai 0,399. Dengan hubungan sedang ada di rentang 0,400 sampai 0,599. Dan di hubungan kuat ada di rentang 0,600 sampai 0,799. Dan dengan hubungan yang sangat kuat itu ada di rentang 0,800 sampai 1,000. Lalu di sini ada tahapan analisis korelasi, di mana yang pertama pasti kita harus menentukan hipotesis, yaitu H0 yang tidak ada hubungan dan H1 yang memiliki hubungan. Lalu yang kedua itu ada penentuan uji asumsi klasik, terutama uji normalitas, karena korelasi Pearson ini mensyaratkan data berdistribusi normal. Jika tidak normal, maka akan digunakan korelasi Spearman rank.
Lalu yang ketiga itu penghitungan koefisien atau R dengan menghitung nilai korelasi yang berkisar antara -1 sampai +1. Dan yang keempat itu ada uji signifikansi dengan p-value, yaitu membandingkan nilai signifikan dengan taraf nyata, biasanya itu alfanya 0,05 atau 5%. Dan ada interpretasi koefisien serta keputusan dan kesimpulan. Bisa dilihat flowchart-nya seperti yang tergambar. Lalu ada studi kasus. Studi kasus di mana peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar X dengan prestasi belajar ekonomi Y pada 33 siswa kelas 10 di MA Al-Qurtubiyah Nagrak tahun 2016-2017. Masalah utama yang akan dianalisis adalah seberapa besar sih pengaruh motivasi terhadap hasil tes ekonomi siswa. Nah, mari kita lanjut. Bagaimana cara mengerjakannya di SPSS guys, kita lihat. Halo semuanya, hari ini kita akan mempraktikkan uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar ekonomi pada 33 siswa di MA Al-Qurtubiyah Nagrak. Kalau begitu, mari kita mulai tutorialnya. Yang pertama, pada tab Variable View, kita bisa masukkan variabel X dan juga variabel Y dengan tipe data numerik seperti berikut. Jadi untuk motivasi sebagai variabel X dan prestasi sebagai variabel Y. Kemudian pastikan untuk measure itu keduanya adalah scale. Kalau sudah, kita masuk ke data view, di mana kita perlu menginput 33 data dari responden ke dalam data view. Jika sudah, jangan lupa untuk save data tersebut. Dengan nama studi kasus uji korelasi. Jika sudah tersimpan, kita bisa klik menu Analyze, lalu kita pilih Correlation, dan kita bisa klik di Variable. Kemudian, masukkan kedua variabel ke kotak sebelah kanan, dan pastikan untuk correlation koefisiennya itu tercentang persen dengan test of significant to tell. Lalu klik OK. Nah, ini dia untuk output dari pengerjaan kita tadi. Bisa kita lihat ya pada tabel correlation ini. Pertama, pada nilai percent correlation sebesar 0,981, angka ini mendekati 1, yang artinya hubungan antara motivasi dan prestasi adalah sangat kuat dan searah. Kedua, bisa kita lihat pada baris seek to tell yang nilainya yaitu adalah 0,000. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas 10 di MA Al-Qurtubiyah Nagrak. Lalu, jika kita hitung koefisien determinasinya sebesar 96,2%. Nilai ini diperoleh dari perhitungan koefisien determinasi yang mana rumusnya adalah mengkuadratkan koefisien korelasi yang tadi sudah kita dapat yaitu 0,981 diakarkan 2 sehingga kita peroleh 96,2%. Nilai ini sudah diubah ke dalam persentase. Angka ini menunjukkan bahwa 96,2% variabel prestasi belajar ekonomi ditentukan atau dipengaruhi oleh motivasi belajar. Sisanya
yaitu sebesar 3,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Nah, berdasarkan analisis ini, bisa kita dapatkan ya kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan dan sangat kuat antara motivasi belajar dengan prestasi belajar ekonomi. Motivasi belajar berkontribusi sebesar 96,2% terhadap prestasi siswa. Jadi, meningkatkan motivasi adalah kunci utama suksesnya prestasi belajar di sekolah ini. Nah, jadi teman-teman, itu dia tutorial uji korelasi dengan menggunakan SPSS dalam uji korelasi. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video materi dan juga tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye!